Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini, saya ingin membahas tentang Justin Hubner yang menjadi rebutan Timnas Indonesia dan Belanda. Padahal seperti yang kita ketahui beberapa waktu yang lalu, Justin Hubner telah setuju untuk menjadi warga negara Indonesia melalui proses naturalisasi tentunya supaya bisa membela Timnas Indonesia. Tetapi proses naturalisasi dari Justin Hubner ini berjalan cukup lambat, teman-teman. Maka itu kemudian Federasi Sepak Bola Belanda, yakni KNVB, memutuskan untuk memanggil Justin Hubner ke skuad Timnas Belanda U20 yang akan bermain di sebuah pertandingan persahabatan melawan Timnas Prancis U20 di akhir pekan nanti. Dan ketika saya search di internet tadi pagi, teman-teman, saya melihat nama dari Justin Hubner di list pemain dalam skuad Timnas Belanda U20. Artinya, kemungkinan Justin Hubner telah memenuhi panggilan dari Timnas Belanda U20. Atau mungkin juga memang nama dia dimasukkan atau dicatat dalam list pemain, tetapi belum tentu juga dia telah setuju untuk membela Timnas Belanda U20. Karena seperti yang kita pahami bahwa Justin Hubner telah berkomitmen untuk membela tim nasional Indonesia. Cuma ya kita tahu apapun masih bisa berubah ketika proses naturalisasinya ini belum selesai. Dan kalau nggak salah baru kemarin kan, DPR RI itu menyetujui proses naturalisasi dari Justin Hubner bersama dengan dua pemain keturunan lainnya, yakni Ivar Jenner dan juga Rafael Struijk. Maka itu seharusnya ketika kita sudah melihat potensi seorang pemain yang bagus dan juga punya kemampuan di atas rata-rata, maka jangan terlalu lama dalam menjalankan proses administrasi agar pemain tersebut bisa menjadi warga negara Indonesia. Betul, kita tahu bahwa prosesnya itu ada beberapa step, ada beberapa langkah-langkah. Tapi ini adalah demi kepentingan tim nasional Indonesia. Jadi seandainya proses ini berjalan lebih cepat lagi, tentu sudah tidak ada tawar-menawar. Justin Hubner akan menjadi bagian dari tim nasional Indonesia. Nah, ketika proses ini belum selesai, bahkan dia belum juga mendapatkan surat keputusan presiden, baru saja disetujui oleh DPR RI, nah artinya masih ada kemungkinan dia bisa saja nanti memilih Timnas Belanda U20. Kan itu adalah hak dia. Dan kita juga tidak bisa memberikan dia tekanan. Justru kita perlu memberikan dia pesan-pesan yang positif. Dan kita harapkan dia tetap akan memilih Timnas Indonesia U20. Karena kita perlukan pemain ini di Piala Dunia U20 nanti, teman-teman. Seperti juga yang pernah saya jelaskan sebelumnya tentang performa dari Justin Hubner ketika dia membela Timnas Indonesia U20 di beberapa laga uji coba tahun lalu. Dan mungkin juga nih, pelatih dari Timnas Belanda U20 telah melihat performa dari Justin Hubner ketika dia membela Timnas Indonesia U20 di beberapa laga uji coba tersebut. Karena saya sendiri menjelaskan bahwa ini adalah pemain yang spesial. Dan pemain yang punya potensi untuk menjadi pemain besar di masa depan, teman-teman. Saya tidak bercanda sama sekali, kalian bisa nonton ulang analisa saya di salah satu konten dari channel YouTube Triple B. Ketika saya menjelaskan bahwa meskipun pemain ini usianya masih muda, tapi dia berani melakukan pressing, dia berani mengambil keputusan secara cepat, dan juga dia punya keberanian di atas lapangan untuk berduel. Itu sangat penting bagi seorang pemain muda, teman-teman. Berduel bukan berarti bermain kasar, tapi pressingnya harus kuat. Harus bisa cepat merebut bola dari kaki para pemain tim lawan. Ini sangat penting, teman-teman, karena dengan demikian artinya pemain muda ini punya level confidence yang tinggi. Ketika seorang pemain muda itu punya level confidence yang tinggi, artinya dia akan bermain secara tenang di sebuah pertandingan. Dan memang kita perlu pemain-pemain yang agresif seperti Justin Hubner untuk bisa terus pressing para pemain tim lawan. Bahkan saya menilai di konten tersebut yang saya jelaskan tentang performa Justin Hubner bahwa Justin Hubner ini mirip seperti Sergio Ramos. Bermain keras, gak kasar, kemudian bisa juga mengambil keputusan secara cepat untuk melakukan pressing, tackling, atau juga intercept. Jadi dia juga akan bisa mengorganisir permainan di lini pertahanan. Dan jangan lupa loh teman-teman, dia ini kan bermain di Eropa. Bermain di tim usia muda Wolverhampton Wanderers. Dia berlatih di Inggris. Inggris itu latihan fisiknya keras loh teman-teman. Jadi ya pemain ini memang sudah cocok lah untuk membela Timnas Indonesia. Jadi Coach Sintayong nggak salah pilih juga pemain ini. Maka itu akhirnya kan lihat sekarang. Direbut kan? Jadi rebutan ya, bukan direbut. Jadi rebutan nih. Bahkan Timnas Belanda U20 juga mau dia. Dan bukan saja untuk Timnas Belanda U20. Artinya mereka sudah lihat ke depannya bahwa pemain ini punya potensi untuk nanti membela Timnas Belanda senior. Nah memang sih dari berita yang berkembang saya baca bahwa Coach Sintayong telah berbicara dengan Justin Hubner
via sambungan telepon dan Justin Hubner telah menyatakan dia tetap berkomitmen untuk membela timnas Indonesia. Nah, itu kabar baiknya sih bagi kita semua. Dan kita harapkan dia tetap berkomitmen. Karena ya pemain seperti ini yang kita perlukan terutama nanti di Piala Dunia U20. Kita perlu pemain-pemain yang berani mengambil keputusan di lini pertahanan. Karena jika teman-teman nonton permainan dari timnas Indonesia U20 di pertandingan-pertandingan Piala Asia U20, kita bisa melihat kan betapa lemahnya koordinasi di lini pertahanan. Saya tidak mengatakan permainan secara individu dari para pemain timnas Indonesia U20 di lini pertahanan, enggak, tapi secara koordinasi. Jadi kita perlu pemain yang bisa mengorganisir permainan di lini pertahanan. Maka itu kan Dava Fasha banyak sekali melakukan save. Oke, Dava Fasha mainnya bagus banget. Banyak save yang dia lakukan. Sampai sekarang kan dia dipanggil ke timnas Indonesia senior. Tapi poinnya bukan soal save yang dia lakukan. Poinnya kok bisa lini pertahanan itu dipenetrasi begitu sering oleh para pemain tim lawan. Means something wrong di lini pertahanan. Betul kan teman-teman? Nah, artinya perlu sosok yang kuat di sana. Selain juga tentu adanya Ferrari. Jadi seandainya ada Ferrari, ada Kakang Rudianto atau Robby Darwish bersama juga dengan Justin Hubner, tentu itu akan membuat lini pertahanan dari timnas Indonesia U20 semakin solid. Saya yakin teman-teman. Karena ya Coach Sintayong ini bukan pelatih yang asal pilih pemain. Kan ada juga beberapa pemain keturunan lainnya yang sebelumnya juga bermain bagi timnas Indonesia senior atau juga bagi timnas Indonesia U20 tapi gak dia pilih kan di sebuah pertandingan persahabatan atau juga mengikuti pemusatan latihan. Jadi ini memang adalah pelatih yang profesional. Maka itu sekarang terbukti kan kepintaran dari Coach Sintayong untuk melihat potensi dari seorang pemain. Sampai sekarang Justin Hubner ini dipanggil timnas Belanda U20. Tapi saya tetap feeling ya, dan saya harapkan bahwa Justin Hubner akan tetap memilih timnas Indonesia. Ya karena dia sudah berkomitmen kok, bahkan dia sudah datang ke Indonesia kan. Dan artinya kita harus memberikan pesan ini secara positif ke dia. Jadi jangan sampai nanti kita memberikan komen-komen yang negatif atau kesannya ini kita teror dia biar dia harus memilih Indonesia. Enggak, itu kan hak dia. Jadi kita nih sebagai pecinta tim nasional Indonesia dan juga pecinta sepak bola Indonesia, kita harus memberikan dia support secara positif agar dia bisa memilih Indonesia. Dan memang kita tahu ada pemain-pemain lain di timnas Indonesia U20 dan memang perlu kerjasama yang baik. Maka itu perlu pemain juga yang kuat secara karakter. Nah itu ada di diri Justin Hubner. Jadi saya tidak mengatakan bahwa tanpa Justin Hubner timnas Indonesia U20 nanti gak bisa main. Enggak. Tapi kita perlukan pemain ini teman-teman. Seperti siapa? Tahu gak? Seperti Elkan Baggett. Betul kan? Lihatlah kalau Elkan Baggett bermain bagi timnas Indonesia senior. Rapi kan pertahanan kita walaupun dia butuh waktu untuk beradaptasi. Tapi kan rapi. Dan sekarang kita sudah ada Jordi Amat. Lihat perbedaan Jordi Amat ketika dia bermain di lini pertahanan. Perbedaan dari timnas Indonesia senior. Koordinasinya di pertahanan solid kan? Karena pemain-pemain yang biasa bermain di luar negeri dan tentunya ya sudah lama berlatih di sana, mereka punya visi permainan teman-teman. Jadi Justin Hubner ini bukan saja pemain yang punya karakter atau pemain yang berani mengambil keputusan atau juga melakukan pressing secara baik, tapi dia punya kemampuan untuk delivery bola. Nah di era sepak bola modern, pemain-pemain seperti ini sangat penting teman-teman, apakah itu di level klub atau juga di level tim nasional. Nah kita tunggu saja sekarang beberapa hari ke depan. Saya yakin mungkin pada hari Jumat kita sudah akan bisa mendapatkan konfirmasi apakah Justin Hubner akan tetap membela timnas Indonesia atau nanti dia memilih timnas Belanda U20 dulu untuk bermain di sebuah pertandingan persahabatan. Dan memang kita tahu bahwa Justin Hubner adalah salah satu pemain yang berkembang pesat ya sekarang di Wolverhampton Wanderers, karena saya melihat bahwa dari beberapa penampilan juga saya melihat beberapa cuplikan dari permainan Wolverhampton Wanderers U21 ini teman-teman, kita bisa melihat di YouTube, kita bisa searching lah keluar, dan saya melihat memang performa dia bagus sih teman-teman. Jadi ya pemain seperti ini yang memang kita perlukan untuk bisa meningkatkan level permainan dari timnas Indonesia. Jadi sambil kita menunggu teman-teman, saya sih tetap berpikir positif dan saya harapkan Justin Hubner akan tetap membela timnas Indonesia supaya kita punya pertahanan yang jauh lebih solid. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.